Ya, oke. Tolong dibacakan ulang lagi. Nita. Ibrani 2 ayat 9. Yang lainnya kalau tidak saya suruh buka mic-nya jangan dibuka ya supaya tidak berisik. Nita bacakan Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, baik. Ya, di sana ditegaskan bahwa Yesus dalam waktu yang singkat lebih rendah, ya. Lebih rendah bahkan dari malaikat. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa Yesus itu memang di dalam inkarnasinya, dalam proses inkarnasi, maka Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Yesus lebih rendah dari Bapa dalam konteks inkarnasi. Dalam konteks ketika menjadi manusia. Nah, tetapi dalam konteks praeksistensinya sebagai Allah, praeksistensinya sebelum menjadi manusia, ya, sebelum inkarnasi, maka Rasul Paulus menjelaskannya di dalam Filipi 2. Ya, silakan baca Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Lanjut lagi Nita. Ya, Pak. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang dengan Allah itu dengan milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, baik. Saya bacakan buat kita semua. Toto pronete en himin. Hokai en Christo Yesu. Hos en morpe theo. Huparkon o harpakmon hegesato to enai isa teo. Ya, perhatikan ya. Who in the form of God, subsisting not something to be grasped, estimate, ya, it to be equal with God. Perhatikan kata to be equal with God. Dalam bahasa Yunani disebut einai isateo. Equal. Equal itu sama dengan isa dalam bahasa Yunani. Equal itu setara. Oleh sebab itu di dalam tadi kan, di dalam Filipi terjemahannya tadi adalah apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya.
kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Bahwa Yesus itu posisi sebelum inkarnasi adalah setara dengan Allah. Tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai yang harus dipertahankan. Nah, di sini dia kelihatan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Artinya setara dengan Bapa. Yesus setara dengan Bapa. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, maka dia bertentangan dengan Alkitab sendiri. Jadi kita harus tegas, ya, harus benar-benar memiliki prinsip bahwa Yesus itu adalah Allah yang kita sembah, memiliki kesetaraan dengan Bapa, sehakikat di dalam kealahannya. Ya, jangan ada yang mau mengacaukan pikiran kita. Ya, walaupun pribadi yang terkenal sekalipun, pendeta terkenal sekalipun, ya kan? Pak Erastus itu terkenalnya minta ampun itu, ya, itu TV semua macam sangat terkenal. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu lebih rendah, ya, lebih rendah dari Bapa. Konsekuensinya sangat berbahaya. Konsekuensinya yang paling pertama tentu itu bertubrukan dengan ayat-ayat Alkitab, bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya, kalau saja Yesus itu lebih rendah, maka sesungguhnya, ya, pribadi yang kita sembah itu adalah pribadi yang kedua, pribadi yang minor. Ada pribadi yang lebih tinggi, yaitu siapa? Yaitu Bapa. Saya secara pribadi, saya lebih memilih tidak menyembah Yesus kalau dia adalah Allah yang minor. Saya lebih memilih menyembah Allah yang besar, yaitu Bapa. Jadi ini konsekuensi yang terjadi. Oleh sebab itu, jangan sampai kita dikacaukan dalam hal ini. Ya. Oke. Dalam Konsili Toledo, ya, tahun 589 Masehi, menyelesaikan perdebatan tentang Filioque. Ya, Filioque itu Latin yang artinya dan anak. Ya. Dan anak itu yang terdapat berdasarkan Yohanes 14 ayat 26. Ya, tolong dibaca Yohanes 14 ayat 6. Esther. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, oke. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus lanjut Yohanes 15 ayat 26. 15. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang dari Bapa akan bersaksi tentang aku. Ya. Oke. Ya, itulah perdebatan-perdebatan yang terjadi, ya, di dalam Bapak gereja, di antara Bapak gereja, ya.
Ya, seperti yang terjadi juga antara Athanasius dan Arius, ya. Athanasius ya mempertahankan bahwa ya Bapa dan anak itu memiliki sifat yang sama. Homoousios. Sedangkan Arius berkata homoiousios. Sifat yang mirip. Terputus ya? Iya, PowerPoint-nya Pak, terputus. PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan di Ya, putus-putus, Pak. Oh, oke, ya, baik. Ya, pada masa reformasi Martin Luther dan John Calvin itu tidak menolak doktrin Tritunggal versinya Athanasius. Ya, tolong mic-nya dimatikan. Ya, Martin Luther berkata bahwa doktrin Tritunggal harus diterima dengan iman. Walaupun tidak bisa dijelaskan dengan tuntas karena ajaran Tritunggal itu terdapat di dalam Alkitab. Jadi walaupun tidak dapat dipecahkan secara logika kita, ya, namun tetap bahwa ajaran Tritunggal itu harus diterima, ya, karena itu merupakan ajaran yang bersumber di dalam Alkitab. Nah, masa sesudah reformasi tidak lagi didapati perkembangan lebih jauh dari doktrin tunggal, tetapi hanya berulang-ulang berhadapan dengan keliruan di masa-masa yang sebelumnya. Artinya, ya, masa setelah reformasi sampai sekarang itu tidak lagi terdapat sesuatu yang baru, tetapi sesungguhnya itu hanya berulang-ulang saja. Ya, paling-paling dia adalah sabellianisme atau paling-paling dia ada yaitu modalisme, ya, yang bersumber dari Arianisme, ya. Ya. Demikian juga Saksiova itu bersumber dari Arianisme. Kemudian subordianisme bertingkat. Ya, perhatikan bahwa ajaran dari Pak Erastus itu sebenarnya dari ajaran subordianisme. Yaitu ajaran yang mengajarkan bahwa adanya Allah yang bertingkat. Jadi apa yang diajarkan oleh Pak Erastus itu sebenarnya bukan yang baru. Tapi sudah ada diajarkan oleh pada zaman dulu. Pada zaman bapak-bapak gereja dulu. Dan ajaran itu, ajaran yang mengajarkan tentang Allah yang bertingkat itu harus ditolak. Ya, itu harus jelas. Kita tidak perlu ragu-ragu di situ. Ya. Kita bukan menolak Pak Erastus, enggak, pribadinya kita enggak pernah menolak. Beliau hamba Tuhan, beliau adalah pendeta, ya. Tetapi ajarannya harus hati-hati. Ya. Karena ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Itu yang kita tidak bisa terima. Ya. Ajaran yang mengajarkan tentang subordianisme, ajaran bertingkat. Ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa beberapa ayat-ayat kunci yang menegaskan bahwa Yesus, ya, sehakikat dan setara dengan Bapa. Yesus sehakikat dan setara dengan Bapa. Ini penting sekali. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ada Pak. Ada, silakan. Pak, ini Pak. Kan dari Silakan. awal kita mempunyai satu makna bahwa Tritunggal itu tiga pribadi yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ya. Lalu kembali muncul menurut Athanasius dan Arius tentang mempunyai sifat yang sama dan sifat yang mirip. Jadi, apakah Allah Tritunggal itu mempunyai sifat yang berbeda sehingga kita dapat membedakannya atau gimana, Pak? Baik. Maksudnya Athanasius adalah sifat kealahannya. Jadi maksud Athanasius adalah sifat kealahan yang sama. Itu maksudnya nature-nya. Bukan pribadinya, harus hati-hati ya. Ini harus dibedakan. Jadi nature, hakikat atau esensi dari Bapa dan Anak itu adalah Allah. Itu maksudnya homoousios. Ya. Yaitu sifat kealahan yang sama, itu artinya. Nah, berbeda dengan Arius, dia katakan sifat yang mirip. Maksudnya sifat yang mirip adalah Yesus itu bukan Allah sejati. Dia hanya memiliki sifat-sifat ilahi yang mirip dengan Allah. Nah, itu dia. Ini yang berbahaya. Jadi Arius itu beranggapan bahwa Yesus itu memiliki sifat-sifat keilahian, tetapi dia bukan ilahi, tapi dia bukan Allah. Kemudian nanti ini juga dikembangkan oleh Saksi Yehova dari Arius. Saksi Yehova berpendapat bahwa Yesus itu ya memiliki sifat Allah. Sifat-sifat Allah tetapi bukan Allah. Nah, ini dia berbahayanya dari pendapat Arius ini. Nah, oleh sebab itu Athanasius mempertahankan ya pandangannya ya, dan ini kita setuju, saya setuju ya bahwa Yesus sehakikat dan setara dengan Allah. Kenapa? Karena ini berdasarkan fakta-fakta dari Alkitab. Jadi bukan semata-mata dari pandangan dari Bapak Gereja, tetapi pandangan Bapak Gereja itu kita harus hormati ya, tetapi kita juga harus uji berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada berarti kita... Ada Pak, ada. Ada, silakan. Pak, saya mau bertanya tentang hakikat Allah yang Tritunggal tadi, Pak. Jadi, yang pertanyaan saya sekarang, Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Apakah sama dengan yang contohnya gini, Pak? Rektor satu, tapi memiliki pribadi, contohnya Pak Jun, Pak Bram, dan Pak Jai. Jadi, karena tadi di kejadian tadi yang mengatakan malah kita menjadikan manusia kan. Jadi di situ kan ada Allah, ada Roh Kudus, dan di situ juga ada Yesus, Pak. Bahkan di situ juga ada pemilihan siapa yang akan turun ke dunia nantinya kan, Pak. Jadi menurut saya berarti Allah kita ada tiga tapi sehakikat satu, Pak. Atau gimana, Pak? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya tentang hal itu, bahwa pribadi Allah ya, pribadinya ya, tiga pribadi. Tapi Allah yang kita sembah itu satu. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa aku dan Bapa satu. Ini yang harus kita pahami dengan baik-baik. Ya. Coba kita lihat lagi dalam Injil Yohanes. Buka semua Alkitabnya.
Yohanes 10 ayat 30. Ya, tolong dibacakan, Centi. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa satu. Demikian juga Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam apa? Hakikat, kealahan. Tapi pribadi. 3 pribadi. Kenapa disebut pribadi? Nah, ini perlu dijelaskan juga. Perhatikan bahwa Bapa itu ya memiliki pribadi yang unik dalam relasinya dengan manusia dan ciptaan. Contoh, di dalam Keluaran 20 dikatakan aku adalah Allah yang cemburu. Doh, perhatikan ya. Ini contoh yang saya angkat dulu ya. Aku adalah Allah yang cemburu. Diperkenalkan sifat dari Allah itu. Itu menegaskan pribadi ya, dari Bapa. Kemudian kita bisa juga lihat dari sifat karakter yang lain dari Bapa. Marah. Ya, dia marah atau murka kepada umatnya. Umat Israel yang menyembah berhala. Nah, itu merupakan pribadi. Ya. Kemudian kita juga bisa membedakan pribadi dari anak, yaitu Yesus. Ya. Yesus adalah memiliki pribadi yang unik juga. Pribadi yang menjadi manusia. Itu bisa dilihat dari sifat-sifatnya. Dia menangis, dia bersedih, Yesus juga marah, Yesus juga kecewa, ya kan? Yesus juga apa lagi? Belas kasihan. Itu pribadi. Ingat, yang disebut pribadi itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu ada dalam pribadi. Kalau kita teliti dari Yesus, ya itu jelas sekali. Pikiran, perasaan, dan kehendak ada di dalamnya. Demikian juga Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus adalah pribadi yang unik. Bahkan Roh Kudus itu bisa ya bersedih. Roh Kudus itu bisa berduka. Coba kita lihat ya di dalam Alkitab. Buka Efesus 4 ayat 30. Argo baca. Efesus 4 ayat 30, Argo. Demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu menundukkan Roh Kudus Allah yang telah menceraikan kamu menjelang hari raya penyelamatan. Oke. Langsung dimatikan lagi mic-nya. Oke. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dapat berduka. Tahu ya berduka kan? Berduka itu bersedih. Ya, berduka itu bersedih. Bayangkan loh, Roh Kudus itu dapat sedih. Itu menjelaskan tentang perasaan. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Pribadi yang unik juga. Ya. Pribadi yang unik, dapat didukakan hatinya. Ya. Sama seperti manusia, dapat didukakan hatinya.
Tapi Roh Kudus bukan manusia ya, hati-hati di sana. Ya. Artinya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Demikian juga Roh Kudus memiliki pikiran. Waktu dia memimpin Rasul Paulus, ya kan? Roh Kudus mencegah Rasul Paulus untuk pergi. Kita cari ya dalam Alkitab. Buka Kisah Rasul 16 ayat 6. Seprin membacakannya. Seprin, cepat. Kisah Rasul 16 ayat 6. Kisah 16 ayat 6. Cepat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Oke, matikan moodnya. Ya, itu jelas Roh Kudus mencegah. Jadi Roh Kudus itu bukanlah hanya sekedar kuasa dari Allah, tetapi memang pribadi. Roh Kudus pribadi, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan demikian membuktikan bahwa tiga pribadi itu adalah tiga pribadi yang unik. Ya, pribadi Bapa dapat kita lihat, bedakan dari pribadi anak Yesus. Dan demikian juga pribadi Roh Kudus, kita dapat bedakan ketiga itu. Tetapi tiga pribadi itu adalah Allah yang esa. Itu yang harus kita ingat. Oke, mungkin sampai di sini mata kuliah doktrin Allah.